alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi itu semalam dijaga oleh Allah dari jam 10 sudah 12 tetapi bisa juga atau pagi sudah bangun. Alhamdulillah dengan niat sholat subuh karena kita merasa insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqul jinna wal jinna illa liya'budun. Tidak kami ciptakan diri manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, melangkahkan kaki untuk taharo, masuk masjid kaki kiri, beda masuk WC kaki kiri dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan duduk kalau bisa taharo itu duduk, intinya duduk. Alhamdulillah dengan mengucapkan duduk kalau bisa kencingnya, kalau tidak bisa sudah berdiri dengan niat itu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW keluar bernilai ibadah di sisi Allah. Kaki kanan mengucapkan alhamdulillahilladzi asaba ajra wa afani, lalu mengambil air wudu dengan harapan setiap air yang mengalir menjadi ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kita melaksanakan sholat menjadi apa lainnya, alhamdulillah diselamatkan Allah untuk sampai di sini. Kalau tidak ditolong oleh Allah, dimudahkan Allah untuk mengangkat ke masjid ini, banyak halangan. Itu perlu tahapan. Kita melaksanakan mengangkat ke masjid, perlu riado, perlu usaha. Alhamdulillah sampai ke masjid melaksanakan sholat sunat, kalau sempat sholat sunat taubat, kalau sempat sholat tahajud boleh kalau belum azan. Terus itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu dengan zikir, wirid panjang tadi karena waktu panjang sekali mau berazan. Terus itu dilanjutkan dengan bermunajat berdoa. Dan alhamdulillah masih ada kesempatan juga di majelis yang mulia ini kita untuk mengkaji sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan syariat kita jalankan, hati kita, pikiran kita juga berpikir atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang setiap hari kalau dilakukan ciri manusia akan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, lihat saja hatinya. Kalau hatinya pekerjaannya condong ke akhirat, kita ini akan balik, bukan tak ada menggawi tetap tak. Kalau dia lihat majelis, jaga majelis, baca Quran, kalau baca Quran itu berarti kita tahu tempat kembalinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangun tidur ini pikir ke dunia, nak ke pasar, siang pikir ke dunia, bercerita dunia, ngobrol dunia, sore macam lain itu juga capek, urusi dunia, nak tidur lagi ngobrol dunia, ujung-ujung tinggal dunia. Tak tahu apa faedah Allah menciptakan dunia ini, bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ulama berpesan dunia ini tidak akan kau dapat, kau kejar bagaimanapun dia tidak akan dapat. Walaupun dapat juga tidak banyak, kalaupun juga banyak dia akan tidak puas. Kalaupun puas cuma sedikit. Kalau akhirat ini kata ulama, kalau kita kejar kita pasti akan puas dan kita akan kekal selama-lamanya di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terpilih menjadi orang-orang yang berpikir dengan pikiran dan dengan hati untuk mendekatkan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang melaksanakan takbir masjid di rumah, dia berzikir, berwirid, dengan kita tetap berprasangka baik, jangan sampai amal kita diambil oleh orang, karena perilaku dan perangai orang itu bukan urusan kita. Waja'alna kamu di
kamu jadikan untuk mengawas, memikirkan seseorang ya Rasul. Pasal dia nak jadi apa, kita contoh boleh berbuat baik, kita tegur boleh berbuat baik dengan ahsan. Kalau tak galak juga sudah, yang penting diri kita pribadi. Alhamdulillah. Lanjut kita di sini kita duduk berpartisipasi di pemerintahan Kota Palembang ini dari Pemkot bila berpartisipasi, dan di sini kita bukan menggurui tetapi sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Nanti ada tanya jawab, boleh juga masukan, boleh juga menambahi, karena saya anggap di sini orang tua saya semua, guru-guru saya semua, karena kita kecil-kecilan di sini. Mudah-mudahan yang kita pelajari ilmu tauhid ini berkembang, kalau dicerita ke asik. Nah itu ada kitab-kitabnya yang barang sudah dibagi, kalau boleh nak bawa balik boleh, terus lagi kumpul lagi deh. Jadi pas setiap bulan anak di sini bagi lagi, kita bahas lagi. Dan di situ ada 14 buku untuk referensi kita. Kalau di rumah ini bukan dari YouTube, bukan, bukunya ada di rumah. YouTube boleh untuk memperdaya keilmuan, boleh juga PDF. YouTube ada juga ulama yang bagi dia. Jadi asyik kita bergembira dia, senang belajar tauhid dengan dasar tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Ciri Allah ridho, ciri orang senang belajar tauhid, ma'rifat, satu wujud, dia tambah gemar, semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Larangan maksiat yang kita lakukan ini tidak akan hilang kalau waktunya kita tidak ganti dengan taat. Dia harus ada ganti. Baru maksiat itu jam berapa untuk bermaksiat, megangi HP, HP berjam-jam. Jadi jika itu sisa dari kita main HP itu juga baru kecapean main HP, bukan berzikir. Ngobrol di dunia. Nah ini kita ngajak ngobrolin tentang Allah, ngobrolin tentang putusan Allah. Alhamdulillah. Nah di sini kita sudah mengkaji. Jadi ini kajian atau pendidikan ruhaniah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu ada mempunyai sifat 20. Boleh kurang, boleh lebih, tergantung jemaah sekalian. Ada yang lebih, anaknya sekedar mancing-mancing supaya ada jemaah siapa tahu keilmuannya lebih tinggi. Siapa tahu ke anak kita ada menurut ulama jadi wali, kita tahu. Dan bisa juga dia di sini dia wali, cuma dia tidak sadar. Dengan dia belajar terus terangkatlah dia. Tak jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dia tak jadi wali sesuatu yang baik atau maka tidak dibuka, tidak dibahas baik, dia tidak tahu. Sayang keilmuan yang tidak, bukan yang disombong ke jabar, bukan, bukan dipanggil ke, bukan. Kalau kita tiada lain dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini sudah ahli-ahli, kalau zikir sudah, sholat sudah, baca Quran sudah, tinggal main rasul. Nah itu ada 20 sifat wajib bagi Allah: wujud, hitam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pada situlah dibagi oleh ulama menjadi 4 kelompok. Sifat nafsiyah, wujud Allah dewe ada. Wujud ini Allah di bawahnya yang kosong ini. Barang dari bagi terus itu sifat Allah inilah memancar. Yang salbiyah ini punya Allah, bidang bako mukhalafatul hawadisi, qiyamuhum bi nafsi, wahdaniyat. Bahwa salbiyah ini arti bersalah-salahan Allah dengan ciptaannya. Kita duduk di bumi, Allah duduk di atas. Laisa kamislihi, tak tahu arti Allah di atas. Aras itu ciptaan Allah. Kenapa Nabi ketemu Allah di aras? Bukan ketemu tapi berjumpa. Namanya kembali nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi di dalam Al-Quran juz 7 lembar terakhir pucuk sekali ayat kedua itu ada yang berbunyi la yadkhulu, dan tidaklah kamu
yadkhulu absaruhu, tidak bisa kamu melihat Allah. Wa huwa yad'u basaruhu, kecuali Allah lah yang bisa melihat kamu. Innallaha al-latiful khabir, Allah sangat halus. Nah, di sini kita mempelajari Allah itu gaib, tapi kegaibannya itu nampak dengan sifat Allah. Kita bako kekal, jelas kita tak ada kekal. Khalafatul hawadisi yang muhdasi. Dan selanjutnya sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Ma'ani ini ibarat kita tubuh ini kalau berjalan di bawah lampu ada bayangan. Nah, tangan aku ini ada bayangan. Nah, kita itu adalah bayangan itu. Bukan kita yang punya bayangan, tetapi kita dibayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat maknawiyah ini, qudrat, qadirat, Allah kuasa menguasainya, bahwa Allah Maha Kuasa, iradat, rasul ilmu, alimat. Nah, dari sifat maknawiyah inilah kita sudah selesai nyambung ke asmaul husna. Dari 13 sifat ma'ani tadi ada 14, 15, 20 nyambunglah ke nama-nama Allah 99 asmaul husna. Nah, lepas setelahnya 20 berapa? Hah? Ya, 20 sifat Bukan yang artinya. apa? Mutakalimin. Oh, mutakaliman, Allah yang maha mengalimkan. Jadi kalau Allah alim itu tanpa bisa belajar, tanpa belajar dulu, tanpa dia tahu. Tapi kalau kita ini pasti ada yang dia tahu. Walaupun lah itu boleh apa dibisikin, pilih. Pasti ada yang ngajari, ada yang dia tahu. Kalau Allah tidak, itu mutakaliman, Itu yang terakhir, Allah itu alim, mutakaliman, maha alim. Lanjut ke asmaul husna. Asmaul husna ada 99 nama Allah. Nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Diawalkan dengan nama ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Terus sampai ya 99. Boleh lebih tak Ustaz? Boleh lebih dari 99, 100 lebih. Ini hanya ulama sekurang-kurangnya 99. Seperti sifat Allah tadi itu sekurang-kurangnya 20 sifat. Nah, ini ada 99. Darinya di dalam Al-Quran itu ada nama bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudus salamul mu'minun muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Surah Al-Hasr ayat terakhir. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul ghafur. Nah, cuma baca dalil ke dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr yang terakhir ada juga ayat 2 sampai 24. Dan hadis Nabi mengatakan Allah mempunyai 99 nama, siapapun yang memahaminya dia akan masuk surga. Di hadis lain, siapa menghafal sifat Allah asmaul husna ini dan memahaminya, maka tiada dosa di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita terbagi yang demikian. Jadi sifat dan wujud Allah Maha Gaib. Nah, contohnya tak gaib ini balak mikirnya. Contoh wujudnya angin. Nah, angin itu ada wujudnya nanti. Saya pertanyaan mak mana wujudnya angin? Kita berjalan dia jadi keluar. Aduh, angin wujudnya mana? Oh, kita juga wujud angin itu pas daun bergoyang. Oh, apalagi yang kenceng. Wujud angin itu tidak ada. Dia bisa hanya dirasakan dingin. Sejak sekarang dingin gitu. Wujud mana hati. Begitu juga Allah. Wujud itu zat
itu lagi ada pelajaran zat, batas-batas zat gue di dalam kitab-kitab ulama Syekh Qadir Jailani, Abu Somad Al-Bali, terus itu ada ditulis itu lain nama. Dia membatasi baik bahwa zat itu bukan apa, itu tidak akan sampai ke sana, karena itu dilarang untuk sampai ke zat, itu cuma batas sifat, asma dan afalnya saja. Jadi wujud angin itu hanya bisa dirasakan sifatnya dingin, tidak? Dan namanya angin, tapi wujudnya tidak mungkin kejiwaan. Dia cuma bisa dirasakan. Begitu juga Allah. Dia pasti menatap kita sedang duduk dan mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini versi kita masing-masing, hati kita masing-masing. Nanti Allah sendiri yang mengenalkan, bukan oleh saya sebagai Ustaz aja. Anak ini berusaha juga untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang kita lihat, ditasdikan ke hati, ingat akan Allah. Nah itu jadi zikir. Jadi kalau kehidupan kita benarai Al-Quran wa khalaqul insana wal jinna illa liya'budun, tidak diciptakan jiwa kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang kita jengok kalau baca jadi zikir, ingat kepada Allah lewat sifat Allah inilah atau asmaul husna. Kita bahas satu-satu. Pertama sifat Allah. Yang pertama ya Allah. Ini ada surat Toha ayat ke-14. Innani anallah, katakanlah aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Akimi sholat dari zikri, maka dirikanlah sholat untuk ingat aku, bukan ingat barang dagangan, bukan ingat nak bergawi sudah ini. Kalau sampai sudah, kalau meninggal duluan, maka ulama berpesan apabila kita nak sholat mesti ingatlah akan mati. Jadi apa yang terlintas di pikiran kita kembalikan ke sifat Allah atau asma Allah. Jadi ada rukun qauli, perkataan, ada rukun qalbi. Rukun qalbi inilah tempat khusyuk. Ada rukun fi'li, rukun sujud, ada yang beda, tegaknya, lurus, syafi'i, tegak, terserah bebas. Ada nak goyang-goyang tangannya lah juga. Nak muter-muter dulu saja lah. Itu syariat luar. Yang di dalam hati kita ini kembali ke sifat Allah dan asma Allah. Dan ini sudah diajarkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dia khalwat di Gua Hiro. Dalam versi tasawufnya, datanglah malaikat Jibril, umur dia 40 tahun. Malaikat Jibril datang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Iqra, bacalah. Iqra, kata malaikat ini, ma ana biqari. Aku tak bisa baca, Jibril. Mana aku nak baca? Tak, Nabi itu umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bukan ibarat Allah, bukan buku. Begitu bahasa umi itu, bukan tak bisa baca, disuruh Allah buku, tidak buku. Dan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma Nabi Qari, Anda bisa baca, ya Qara. Atau malaikat Jibril, ya Qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi, ismun, dengan nama Allah yang menjadikan. Khalaq itu termasuk asmaul husna, khalaq yang menjadikan. Tak bisa. Ma'ana biqari, di perut Nabi, di perut malaikat Jibril, tak bisa. Dengan kalau dia baca uji apa, malaikat Jibril di pek yang pasir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'ana biqari. Kalau baca dengan nama alam pasir, bisa je. Baca dengan nama dunia, tengok keluar itu gunung, tahu gunung bertinggi, banyak pucuk langit. Itu dengan bahasa baca dengan nama dunia, bukan itu kata malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asmaul husna. Apa pasir itu kekayaan Allah ya Allah. Apa tengok gunung, dia Allahu Akbar. Allah Maha Kaya. Apa tengok di langit itu? Ya Allah, Allah Maha Kaya. Apa tengok malaikat Jibril bentuk aslinya, ya Musawir, yang Maha menyerupa. Nah itu
Itulah yang di dalam diri Nabi Muhammad yang kita pelajari. Di dalam diri ulama Syaikhul Qadir Jailani, Raja para wali, kitabnya Siratul Asrar, Butul Nubuwai, gitu Darus Somad. Di dalam hati itu ialah itu dipikir dia. Kalau kita jengok nasi, mana lauknya? Itu kita itu. Mana cabenya? Kalau dia tak banyak nasi, ya Allah Maha Kaya. Berikan hati ke Tuhan, kembali ke Allah. Nah, kita nak nyambung ke ajaran Nabi, hati dan pikiran zuhir kita sama dengan perangai Nabi. Itu nak nunggu perangai Nabi di luar, masuk masjid jadi kanan. Bacalah Allahumma ini Abu Abba rahmati. Kalau buka kelabu itu bintu rahmat, itu masuk masjid jadi kanan. Itu secara syariat, secara perkataannya tadi doa. Nah sekarang secara hati. Kau masuk masjid ini, alhamdulillah kau mudahkan ke masjid ini. Kau tuntut beribadah. Kau tuang ke hidayah terhadap diri Allah. Tidak fikir orang lain gitu. Apa nyingoklah orang lain itu juga itu. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Orang yang bermaksiat mudah-mudahan juga dia mendapatkan hidayah Allah. Itu di dalam hati ma'an Nabi Qori. Tak syukur lagi macam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diajar ke malaikat Jibril. Khalaqal insana min 'alaq. Lima ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kamilah mengajar ke hambanya lam ya'lam. Sifat dan asmaul husna. Di situlah dia diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Dia mengajar ke ayat Al-Quran ada 114 surat di dalam Al-Quran, 30 juz, ada 1.027 huruf di dalamnya. Itu belum tertulis, ditulis oleh sahabat di perpak-perpak rumah di zaman Sayyidina Umar pas di buku dulu. Nabi mengajar ke secara menghafal dengan sahabat Nabi, dengan sahabat-sahabatnya. Dari situlah kita belajar sifat Allah yang pertama ini adalah sifat Allah. Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Allah. Jadi dia mengajarkan Nabi dan mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lewat ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rukun di dalam sholat surat Fatihah. Ya. Kalau kita baca di dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, dan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Allah langsung jawab, hai hambaku kau memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Hai hambaku kau benar memujiku, itu kebesaranku. Itu ada saling saut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barang siapa, kata Nabi, setiap kegiatannya diawali dengan membaca asma Allah. Bukan diawali dengan asma Allah, bukan. Diawali dengan membaca Bismillah, nama Allah. Bismillah minimal. Paling Bismillahirrahmanirrahim. Itu motor, itu mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus hidup di HP Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan melindunginya pada hari itu, dan barakah rahmat akan turun kepada orang-orang yang setiap pekerjaannya dilakukan dengan Bismillah. Terkecuali kalau maling, jangan mengucapkan Bismillah, dokter dosanya bermaksiat. Bisa juga kalau kita ketolak. Mudah-mudahan ada tolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu alhamdulillah sedikit berbagi ilmu tentang kitab-kitab tauhid, kitab marifat, dan berjalan ke marifat Allah Subhanahu Wa Taala lewat Asmaul Husna. Yang pertama ya Allah, ya Allah. Ya besok dua ayat. Jadi ini sudah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana tak Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Itu yang disayang oleh Allah. Pilihan untuk melaksanakan sholat subuh. Banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, umum kita pengen ke masjid, tetapi tidak ada
kesempatan untuk ke sini dikarenakan ada sesuatu kegiatan syar'i kali ya. Itu tidak tahu, mudah-mudahan kita istiqomah masjid. Kalau tidak sampai ke masjid itu sholat di rumah, jangan ditinggalkan karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau akhirat dia tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal, tempat terlambat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berpesan, mutu anta qabla mutu, matilah kamu sebelum mati di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita sudah kembali kepada Allah ini seolah-olah kita akan mati. Jadi perkataan, pikiran di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah perkataan sifat dan asma Allah. Kalau kita sudah menjalankan di dunia ini condong akan Allah, maka selamatlah hamba ini. Alhamdulillah. Kira-kira kalau ada nak ditambah ke, kira ada nak didiskusi ke, kira-kira ada nak berbagi boleh. Mudah-mudahan dengan kita senang membaca kitab-kitab tauhid, menambahkan kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang dari dulu ya, paham-paham Wahabi, paham Qadariyah, Jabariyah itu sudah selesai semua, dituntaskan oleh ulama kita masing-masing. Sekarang kita tinggal menikmati saja mana yang jalan lurus, mana yang jalan bengkok. Dari Siti Jenar sudah selesai oleh 9 wali kita ini berjalan kitab-kitab yang memang ahli sunnah wal jamaah. Ya alhamdulillah. Kira-kira silakan. Aku tak Allah Maha Penyayang tadi dan Maha Pengasih tadi. Nah kita ni kan manusia ni tidak banyak pengetahuan kan. Nah ada yang manusia ni sakit bertahun-tahun tak sembuh-sembuh misalnya kan. Akhirnya susanan pikiran ni kan. Ini Allah ni tak sayangnya sama aku. Nah batasan-batasan yang tu Maha Penyayang tu di mana tak? Ada yang susah melarat tidak pernah jadi sampai lupa nak semayang lagi dan mencari duit dengan mana caranya nak ngumpul ke apa barang bekas apa, pokoknya sarolah hidup ni. Nah yang ditanya itu yang Maha Pengasih dan Penyayang itu ada baik orang yang berpikir Allah tidak sayangnya dengan kami seumur hidup inilah sakit terus bertahun-tahun tak sembuh-sembuh ya. Nah itu baik tak? Mana tanya? Balik ini ke Muhammad lah. Iya. Ya, ada orang yang sakit terus memang ada orang yang sakit terus, malah ada yang dia barangkali kalau kita besar ini belum parah sakitnya, ada yang terguling dari kecil, tidak baca berjalan, terus kita sakit lumpuh kan, itu tak baca di kaki subuh ini paling tinggi itu, tak baca dikejar dengan amalan. Jadi kita itu cara Allah kasih dan sayang itu ada yang bisa dikejar dengan sedekah, ada yang bisa dikejar dengan zikir, ada juga selawat. Cuma kalau sakit jadi tidak bisa. Cuma jangan minta sakit kita jadi kaget. Jadi berbahagialah bagi mereka yang diuji itu dia sabar, mengangkat derajat dia paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sama macam berjihad menahan sakit itu. Kalau dia sabar, nah kita ini balik-balik lagi. Ngapain ibarat itu? Ayo Allah tidak ada sayang, hidup di dunia ini buntu terus masuk main itu ya. Karena dunia ini memang bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Kebahagiaan itu bukan letak di dunia. Sudah kita meninggal letaknya. Dia mestinya dia itu salah. Haruslah dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah berpikir dia sangka dia tidak ingin cari makan hidup itu tidak. Rezeki itu sudah selesai. Dan aduh, nak kalau pegawai belari sana, belari sini hidupnya. Itu baik cukup baik, tenang baik. Makanya makrifat pertama nak baca kitab. Kenapa kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada seandainya dunia ini memang untuk kita nyari kaya, ya, Korun itu dalam sejarah tak ada bisa ngalah dia. Korun, orang yang paling kaya. Seandainya memang dunia ini untuk kita mencari harta, tata korun paling kaya, tapi mati terbenam dengan harta dia. Kita gembira dia. Bingung malah, mawa kursinya baik sampai satu gerobak. Korun dia mati ditimpa oleh harta dia. Itu memang dunia ini tempat yang hina. Maka diturunkan ratusan nabi, malah lebih dari ratusan.
Ini penjaranya wong mukmin, wong muslim dunia ini. Maka dunia ini memang tempat jembatan baik untuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ini tempat kita nyari pangkat jabatan yang membahagiakan kita macam gitu kan, berarti yang paling bahagia Fir'aun, matinya mengenaskan, gelisah. Dunia ini memang tempatnya capek. Dunia ini tempat bersusah payah. Tak ada yang menjadi senang itu cuma sedikit. Itu. Jadi kalau pikirlah salahnya gitu ini, maha pengasih penyayang. Kalau dia salah niat kehidupan ini, kalau dia dikembalikan ke sholat, kembali ke Allah terus dia akan berakhir. Ibarat itu apa? Ibarat itu makan cabai. Jadi ada masa berakhir. Pasti kehidupan ini pasti digilir ke Allah. Ada waktu lapang. Tak mungkin itu sakit terus. Tak mungkin. Di dalam waktu sakit tadi ada cara Allah menyenangkannya beda dengan mereka yang sakit. Jadi musik kita tahu dong. Pasti digilir tuh. Senang susah itu pasti digilir oleh Allah. Nah sekarang begitu juga rezeki. Nah waktu ditahan oleh Allah, kan? Nah kulillahu muntasyad tadi yang kita baca. Waktu kita ditahan ayat Al-Quran oleh Allah, rezeki kita sabar. Dapat dan jalan lainnya ada batasnya. Ya waktu kita dilapang oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur, banyak sedekah. Itu karena kita kehidupan berputar. Tak mungkin di bawah terus, ada kalanya di pucuk. Nah kalau di pucuk tambah dekat ada dengan Allah. Nah kalau dia cek di sakit tuh ya Allah, disarung tuh. Gak tahu maksiat ini masih gawe itu rendah. Bertamu diingat sekali, 2 kali. Cek itu, siapa lah buat sekarangnya meninggal ke maksiat. Maksiat itu berbahaya. Pertama kita bisa mengendalikannya sekali, bisa kendalikan 2 kali. Lama-lama kita dikendali ke maksiat itu. Dosa. Nah kalau sudah dikendalikannya saro gitu. Intinya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kacik jalan itu masjid itulah. Sudah sholat. Belukuplah di sini. Itu ada yang sakit itu. Tenang baik dong. Ujungnya mati tuh bu. Orang kaya mati, miskin mati, buntu berduit mati kan. Nah kayak baru ada kehidupan asli. Oh ini dia. Tapi nahan kita itu memang agak ini kan. Sahabat kita seolah-olah jadi habis kalau sehatnya. Jadi kita yang dapat bisa bala itu kita dituntut oleh Al-Quran ini bersabar. Maka memang pelajaran tauhid ini untuk orang yang ditimpa musibah saro baru dia nak mengenal Allah. Kapan dia lagi kayu jaya senang jarang dia nak dekat kepada Allah. Kebutuhannya itu terpenuhi terus. Padahal dia tahu di dalam agama itu ada istidroj istilahnya. Suatu harta yang dilebih ke Allah, dilupakan Allah Subhanahu wa taala itu istidroj. Dorongan untuk dia cepat ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, mobil lado, rumah banyak, duit banyak, teruslah tahu kan meninggal. Kejut rumah ini taruh. Itu bersyukurlah bahwa kita kalau yang nemu mak itu yang dinasihati tak membuat nasihat tu. Obat pelit apa sedekah, ayo itu minta terus, nafsu gitu. Tahu ini tak isi bensin gitu. Ayo main ke itu. Obat apa juga kalau sosoknya, walaupun sakit hati, tentunya indah di sini. Benar Nabi. Kalau kita pelit, yang kita ada tunjuk kita loh. Artinya itu ada di sini kita tenang. Benar Nabi. Kita mau jadi mahal dan barang. Menjauhlah loh, sosoknya tadi. Aduh, rasa tenang di sini. Ya Nabi. Itu. Nah itu kira-kira kalau ada yang nambah tuh boleh. Kira-kira ada yang itu lagi boleh karena kita berdiskusi. Tauhid ini perlu banyak berdiskusi. Karena jam cak inilah lagi kita niat cak inilah kita ini anak pribadi juga minta bimbing dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilurus ke Allah dan kehidupan sehari-hari kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehidupan kita ini sebenarnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dah tahu banyak duit bisa dong. Tahu dah makan banyak, oh gula darah naik. Kalau jauh dia tu buntu kalau dengan makan apa biar nyimu lemak dia dah tahu. Dia dah kopi kemarin mana ada tukang sampah. Bang bukan yang menjelek ini baru ada. Berada kati kopi 3 tahun kan pendek. Tak kati tukang sampah yang berkumpul di sampah itu. Tak kati kena kopi.
Kalau dia komik itu tuh lemah, bodoh, ciptaan Allah, dia cuma jalan, dikatakan Tuhan nama-namanya ini, kau komik, kau baris dia, siapa ini, nah, saya pergilah ke sana, kira-kira dia ini, nah cerita soal sakit, Nabi Musa ini sakit, ya Allah, ini sakit, kira-kira obat apalah, ada yang mungkin sakit gigi di hadis itu, ada yang mungkin sakit badan, nah kau, atau Allah ambillah, jalan ke sana ambil daun ini, ujinya kau makan, kau beri kau minum, sudah sembuh, kan? Nah, suatu hari sudah 10 tahun sakit lagi, ya. Langsung dia datang ke pohon itu diimbek, tidak sembuh lagi. Ngomong dengan Allah, dia bisa ngomong dengan Allah, aku tak ada sembuh lagi, ya karena kau kemarin itu ngadep dengan aku. Dan sekarang kau langsung dewe, Allah segala sesuatu ada Tuhan Allah. Jadi pas kita sahur itu doanya ijabah, pas sahur nanti dulu, juga di doa kan lapang, itu ijabah doa. Mungkin itu dia tidak tahu kan. Nah itu ketidaktahuan dia, coba kalau dia belajar, kita mengaji tadi, balik mulia. Yang tak ada apa-apa, mudah nak hisap. Justru kita dari kita tinggi, bakal hisap macam-macam. Ngomong ini juga setiap nafas naik turun, kalau niat dia tak lurus, ya sudah bakal hisap. Yang dengar cuma lemah, dengar ngelola di hati pikiran Allah masuk ke dalam ini permasalahan aku ini. Nah, itu ada Tuhan, angin dari kita. Nanti itu rasa ke angin lagi kita percaya, apalagi Allah. Angin lagi hidup kita kita, angin itu makhluk juga. Nafas turun naik, apalagi Allah. Cuma sikap yang masalah. Karena dia tidak ada sholat. Baik pula sholat dulu masih butuh siapa? Tak kata orang sholat butuh semua sholat terus dia busuk. Wah, ada kata lagi tu fikir, wah, barangkali sholat itu akan menghadiri dia. Biasanya dia itu tak ada pula nak serahkan, nak ambil banyak dan jadilah dia tak sanggup. Jadilah ini dia tak sanggup, jadilah inilah. Bila dia nak tambah tu pernah ditanya tu boleh? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirasakan oleh orang beriman atau orang yang tidak beriman sudah kaya sebelumnya nikmatkan di ayat susah kaya bagi orang yang tidak susah kaya tidak punya nikmat alam hidup itu susah kaya jadi orang beriman dengan orang tak beriman lah orang kafir. Alami susah payah. Dunia ini tempat bersusah payah. Dunia ini. Bukan itu susah payah. Pagi mikir ke dunia. Mikir utang-utang. Terus mikir ke anak. Pagi mikir ke dunia. Siang lah mikir ke dunia lagi. Sore lah mikir. Fir'aun itu kurang apa rajo. Sampai itu mencret-mencret gara-gara mimpi. Bahwa ada lahir seorang anak laki-laki yang menghancurkan kerajaan kamu. Itu Fir'aun itu kurang aku raja piramid ini sampai sekarang karya di piramid dari batu cara nak buat gedung tadi itu tempat bersusah payah orang ahli dunia bersusah payah kita susah payah capek kita makan capek kita makan bangun tidur lagi capek nah tapi perlu bersyukurlah yang bersusah payah dia berzikir capek susah payah dia untuk beribadah capek, bersusah payah dia menafkahkan anak bini, bersusah payah untuk sedekah, maka susah payahnya itu dia tahu akan berakhir ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia yang bersusah payah makan hidup dia cuma untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kerjanya bukan kerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja untuk menumpuk-numpuk harta, capek dia. Itu terus itu pikir dia hanya pikir dunia, nanti kok ini pikir akhirat, maka dia akan dibalas oleh Allah mendapatnya surga Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi. Maka kalau kita mikir ke soal dunia ini tidak akan kekal abadi, dia lupa akan kematian. Aduh, jadi apa yang kita gawin itu pasti ada capek, ada lesu, ngantuk. Yakinlah di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yakin kelak, rasalah di dalam hati kita bermaksiat, riba, namimah, sakit hati, makin di sini.
Itu dosa besar itu, sakit hati, dendam, iri hati. Yakinlah di dalamnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Satu dimurkai Allah, satu diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita susah payah bangun subuh ini, terpincat ke masjid ini. Ya, walaupun ada lemak ini kakek nomor 2 ini, bisa lo kan? Lihat tuh, nilai di sisi Allah. Pasti dinilai oleh sisi Allah. Pasti Allah beri pahala, pasti Allah mengumpulkan dosa itu berjalan. Nah, cuma kita tidak yakin, ada dosa aku dipikir, kita terus dosa, pulang lagi. Dosa dipikir ke, lah sudah itu, sudah waktu maksiat itu, sudi maksiat tinggal kelah, sudi makan duit haram, sudah tinggal kelah, sekarang perbaiki diri. Justru kita perlu kesana boleh, perlu kesana dengan dosa dan maksiat itu hasilnya kita belajar tauhid. Seberapa besar dosa gitu, dosa anak gitu sampai itu caci maki dengan semuanya kan? Uang yang bunuh 99 lagi masuk surga. Ada yang gawe jual diri, gara-gara sepatu menjual anjing. Pulang aku itu menjual yatim, ada masuk surga. Menjual anjing mah minum, kau sah. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala gampang nilai surga. Benar pula, karena Allah menciptakan kita memang untuk kita masuk surga. Surga itu sekarang ini ada dibuat. Untuk itu kita inilah. Nah kita ini ragu, keraguan itulah adalah Allah itu sesuai sangka kita. Maka nak dibuang keraguan itulah kata jalan lain kecuali bertauhid bermakrifat kepada Allah. Nanti lain. Baru ada keraguan gitu. Itu dari sholatnya jelas pasti diterima Allah di kami baik. Itu. Nah cuma ada makom-makom tertinggi. Harapan kita kakek kalau Abu Uca itu guru Muhammad itu guru di dalam itu. Macam. Nah itu nama sholat itu dulu ini. Itulah namanya surga ajilah, surga yang didudukkan oleh Allah. Lalu jangan Pak duduk biasa sakit kaki, tidak terpikir. Ini sejaman itu duduk nih biasanya. Kalau tangan itu bisa sembutan gelisah, kalau ini tidak tetap. Nah itulah namanya taman-taman surga. Salah satu taman-taman surga itu selain rodo adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini masjid ini dijual makanan di terminal tuh kalau siap sholat mati ke es, terus mati ke nasi. Inilah tempat tenang. Tapi ada anak wacon di kitab Syarul Qadir Aijalani itu kitab dia tasawuf dia dua sahabat dia ni lah. Macam mana kalau kau solat tu ni? Solat tak kusuk. Lebih baik aku bermain dengan babi. Tak? Bermain-main dengan babi daripada aku mengingat solat atas duniaku. Banyak tu. Dia nak ingat dunia itu lebih baik aku bermain dengan babi lagi. Saking kusuk solat dia tu dah galak diganggu. Masih kuat lagi. Solatku ini seperti aku mati, supaya aku tidur. Setelah aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai baru teringat lagi soal dunia. Itu tidak tu Allah, wahai kami bayangkan. Sebenarnya itulah yang asik. Apa yang terlintas balik ke sifat Allah. Tetap bacaan tadi itu sudah bahwa dikendalikan oleh Allah. Itulah yang lemah itu. Saya United banget tiduran tu surga tu. Itu cuma dengan tasawuf, bukan solat baik. Iyo, bukan solat baik. Itu kami juga ya benar, benar. Tapi inilah kuncinya. Ya, awal logik makrifatullah itu. Tiang agama itu adalah sembahyang. Kalau sembahyang itu tidak ada peluruan, rumah bagus mana? Kalau ke Cina, kacik tiang ya sia-sia. Nah, di tiang itu ada besi-besinya. Itulah makrifat itu. Tauhid besi-besi di dalam tadi. Kalau melakukan makrifat, mungkin lagi keluar dari agama Allah. Itu adalah keluar di Usuluddin. Ada yang ustaz dari Jogja S2 keluar dari agama Islam karena dia belajar syariat baik. Untuk nyari juga lemak jadi pendeta sebulan 50 juta dibayar. Jadi ustaz apa Quran nyari duit dewek, ngidup di anak dewek bisa loh kan? Kalau pikir syariat nyari dewek bagi sampai suri duit, capek-capek pada terus susu, ya ngapal Quran, belajar tauhid juga bisa. Dia tidak tahu yang mengundang itu rahmat Allah di dalamnya, rahmat Allah. Baik, kalau misalnya kita belajar syariat baik, dia pikir pasti cek itu. Kalau aku lagi itu baik, dapat gaji besar, senang puji dia, senang budaya duit itu akan membawa kita kepada kesenangan. Berapa senangnya gitu, berapa terhiburnya gitu.
sedikit. Senang di dunia ini sangat sedikit dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kakek sudah meninggal kakek, nah itu kalau kesenangan abadi. Kalau di sini kakek cara Allah kita bisa kita sholat ibadah terus kakek cara Allah menyenang kita. Ada buat kita ketawa, dosa dibuat-buat lucu dosa. Kayak nyingok ini kita ketawa dah apa. Nah itu mudah-mudahan berkembang tentang Allah ini. Kalau baca apa dipikirkan di hati kita kembali ke sifat Allah dan asma Allah, bahwa kalau Allah lah sudah mancarkan kepada uang yang ini Allah Maha Kaya, betul ini kaya terus, terus itu tapi tidak ada sholat, tapi mungkar kepada Allah. Nah itulah Allah membagi ke dunia ini harta itu memang suka-suka Allah. Tak ada dia nak nilai. Kadang kata nilai tu, kita membuat nilai tu. Duit itu kan malaikat. Ini duit 1,000. Ini emas berlaku tu kan malaikat. Bukan membuat nilai duit. Yang punya kita ni yang itu nilai di sisi Allah tu yang kita makan lewat tenggorokan. Punya kita ni yang itu baru. Jadi juga keluarnya jadi kotor kan. Sama yang disedekahkan, nah itu punya kamu ni. Selebihnya pakaian ini meninggal uang waris ini. Hantu-hantu tertempel yang kita tumpuk. Tahu-tahu yang manfaatnya anak-anak kita. Maka kalau kita tempel ke masjid, kalau itu sudah kita kesintah jadi amal jariah. Yang kita itulah apa di Wangkos sahabat Nabi itu yang dia sholat dan ditanya Nabi, kenapa kau sedekah ke rumah Nabi kan di samping masjid Madinah? Saat bin Nabi Waqqas, yang seluruh Madinah itu tuh tanahnya sampingnya Waqqas. Berapa hektar sekarang jadi masjid Madinah itu diwakafin. Kenapa? Karena aku terpikir oleh dana langsung dijukin seluruh tanah itu dengan Nabi. Bayang ke sholat ke mana zaman Nabi? Terus Sayyidina Ali itu dapat di mana dia aku sholat berkat, lalu cabutlah. Jadi bius. Saking dia dekat ngobrol dengan Allah tadi, kita nak mencapai ke situ tujuan kita ke akhir puncaknya nikmat dalam ibadah. Masjid ini ibarat kata ulama tauhid itu, uang yang ke masjid, ibadah ke masjid, terus itu galak zikir, salawat itu memang wong yang sehat. Yang bisa jingoknya wong yang sakit, bermaksiat, apa jadi itu bila kepengen dari rumah. Nah, terasa ke iman kita turun. Nah, iman kita turun, diuji dengan maksiat, diuji dengan hal-hal yang ini terasanya ada yang hilang di dalam diri kita. Maka sekarang kita duduk ini bersyukurlah. Nah, istiqomahlah, minta tolong dengan Allah, dan istiqomah ya Allah. Kalaupun kita terpeleset apa-apa, kita diganti Allah untuk naik ke pangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin kita ibadah kelas 1 terus, jadi diuji Allah supaya naik dapat kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah itu kita rasakan diri kita pribadi masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita buka kitab tauhid ini, siapa tahu di antara para guru-guru kita untuk kita ini kita anggap ada tersimpan ilmu-ilmu yang menjadi apa ibarat itu makom tertinggi lah, mahmudah. Kalau yang di kuburan itu pengen ada makom wali terbuka. Kalau tidak dibuka, nah ini tersimpan terus. Karena ulama itu ini akhir zaman dah 1.500 umur bumi. Sekarang sudah 1.446 hadis sesuai jidan. Makanya kerajaan Salman itu harta-harta itu betul dia kalau masih itu dibuat lah macam mana dunia ini karena dia memprediksi bagi penasehat dia umur dunia ini sekitar 6 sampai 10 tahun lagi. Dajjal lah turun dan maju sudah turun. Maka dia habis-habis gini oleh juga. Nah itu alhamdulillah. Mana sudah Masuk. Alhamdulillah ya Allah. Sudah tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan kepada kami hari ini dan hari-hari kemarin ya Allah. Engkau mengetahui niat kami di dalam hati, Engkau mengawasi kami, Engkau yang mentakdirkan bisa berkumpul di sini tanpa Engkau ya Allah selamatkan kami bisa hadir